정말 조금만 더 정신 차리자. 응? 내가 누구처럼 진짜 너 1년도 못 채우고 잘리고 싶어서 그래. 사? 팔어? 그래 매수가 맞아. 씨발 마이도 떼가네 도둑놈의 새끼들. 축하해요, 이런 씨. 수수료만 5천이야. 오, 복분자. 야, 쇠복이 터졌네. Film ini mengisahkan tentang seorang petani yang bernama Cho. Dia ini berambisi untuk mengubah nasibnya. Dengan harapan besar, Cho memutuskan untuk bekerja sebagai pialang saham. 나는 주식 브로커다. Di hari pertamanya, bos di perusahaan memberikannya motivasi kepada semua pegawai untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. 시장을 한번 흔들어 봅시다. Hal itu tentu saja membakar semangat Cho untuk sukses. Saat jam buka pasar saham tiba, jam 9 pagi, semua orang di perusahaan itu mulai sibuk dengan jual beli saham sesuai dengan permintaan klien mereka. Cho yang masih baru bekerja terlihat heran dengan kesibukan itu. Namun, dia tidak berhasil mendapatkan apa-apa di 당장에 hari 나타나는 pertamanya. 그날의 성적표. Setelah hari kerja berakhir, seorang senior di perusahaannya yang bernama Beon mengajaknya untuk bertemu dengan beberapa klien. Para klien ini kebanyakan merupakan manajer investasi yang setiap perkataan mereka dapat menjadikan informasi penting dalam dunia keuangan. Di sini Cho diminta untuk mencatat bahkan merekam setiap pertemuan itu. Dan Cho juga diingatkan untuk selalu menyenangkan hati klien agar mereka terus menggunakan jasa perusahaan sebagai pialang saham. Kisah kemudian berpindah kepada sahabat Cho yang bernama John. Dia ini terkenal dengan ketampanan dan pesonanya, nyaris tidak memiliki cacat. John adalah lulusan salah satu universitas top di Amerika, dan ayahnya adalah seorang pedagang ternama di Asia Tenggara. 전 우성입니다. 반가워요. 분 누나 전복 삼계탕 2개. Di hari libur, Cho kembali ke desa untuk membantu ayahnya menanam raspberry. Namun, sayangnya dia mendapatkan kabar buruk. Di sini dia baru tahu jika ayahnya telah menderita tumor hati. Hal ini semakin memotivasi Cho untuk bekerja lebih keras lagi. Namun, realita pekerjaan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Cho mengalami kesulitan dalam memahami permintaan dari salah seorang klien, yang akhirnya membuat bingung apakah harus menjual atau membeli saham. Cho akhirnya memutuskan untuk membeli saham itu. 사? 팔어? 그래 매수가 맞아. Namun ternyata kliennya ingin saham itu dijual. Kesalahan ini membuat Cho berada dalam situasi sulit karena kliennya sangat marah dan meminta uangnya kembali. Akibatnya, bos para wartawan pun harus dipotong untuk menutupi kerugian akibat kesalahan Cho. Beon sangat marah kepada Cho karena kesalahan kecil pada hari pertamanya membuatnya kehilangan bonus sebesar $50.000. Sebuah kerugian besar yang menimbulkan rasa kecewa dan marah para karyawan. 내가 누구처럼 진짜 너 1년도 못 채우고 잘리고 싶어서 그래. 10 bulan pun berlalu, Cho belum juga berhasil menghasilkan sesuatu dan tak ada kontribusi yang signifikan. Dia pun merasa menjadi beban untuk perusahaannya. Rasa putus asa itu mendorongnya untuk mencari pelarian dalam alkohol hingga mabuk-mabukan. 아, 이게 왜 이렇게 취한 거야, 이거? Di tengah keputusasaannya, seseorang bernama Yo mengajaknya untuk melepaskan stres dengan pergi memijat. Dalam percakapan mereka, Yo menyampaikan sebuah ide untuk menghasilkan uang yang banyak. Caranya, mereka membutuhkan orang untuk mengerjakan sesuatu yang disebut butik. 저번 달에 얼마 찍었지? 너 부티크라고 들어봤니? 부티크요? Keesokan paginya, Jo yang tidak paham maksud Yo, dia pun menanyakan lebih lanjut kepada Jun tentang apa itu butik. Jun pun menjelaskan bahwa butik adalah sebuah usaha yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk menspekulasikan bursa saham. 그러고 들어갔냐? 부티크? 몇 명이서 돈 빌려주고 작전하고 뭐 그런 거? Hal ini seringkali dilakukan oleh para mantan pialang saham yang ingin menjalankan usahanya. Malam itu, Jo bertemu dengan Yo.
Yo berencana memperkenalkan Cho kepada seorang broker terkenal yang biasa dipanggil Tiket. Tanpa perlu melakukan banyak hal, Cho hanya diminta untuk mengikuti perintah darinya. Pada tugas pertama yang diberikan oleh Tiket, Yo berhasil mencetak keuntungan sebesar $800,000 hanya dalam waktu 1 hari. 그때 내 첫 배당금이 한 8억 정도가 됐었지? 8억이요? Tertarik dengan potensi penghasilan itu, Cho pun menerima tawaran untuk melanjutkan kerjasama. Yo kemudian memberikan beberapa saran tentang bagaimana Cho dapat berinteraksi lebih lanjut dengan Tiket. 명심해. 숨소리 하나까지 놓치지 말고 잘 기억해. 이런 기회가 안 온다. Tak lama setelah itu, si Tiket ini langsung memberikan sebuah ponsel khusus kepada Cho. Dia pun diminta hanya mengikuti perintah yang diberikan melalui perangkat itu. Di sini, Cho menerima tugas untuk menangani transaksi senilai $50 juta dengan potensi keuntungan sebesar $2 juta. Jika dia berhasil menyelesaikannya dengan baik, dia akan menerima bonus dan penghargaan sebesar $500,000. Keesokan harinya, Cho menghitung kembali uang hasil transaksinya. Dengan penuh semangat, Yo menyampaikan kepada semua orang tentang capaian Cho terhadap butik yang baru saja dia dapat, yang mana kemampuan Cho mendatangkan apresiasi dari semua teman kerjanya. 가는 물어와가지고 스펙 엄청 때릴 거라고 그러던데. 예탁금이 얼마인데? 한 500억? Semua orang terkesima dengan Cho karena berhasil menarik klien besar. Mendengar hal itu, manajer Cho pun mulai berharap besar kepadanya untuk terus meningkatkan keuntungan bisnis. Tiba-tiba teleponnya berdering. Panggilan itu membawa sebuah pesan singkat di mana Cho diminta untuk mengumpulkan 8.000 saham yang tidak dijelaskan secara pasti. Di sini Cho sempat berpikir, apakah ini sebuah keputusan bijak yang perlu diikuti? Meskipun begitu, Yo menegaskan bahwa dia tidak perlu berpikir banyak. Yang penting adalah mengikuti perintahnya. Namun, masalah mulai muncul saat diketahui bahwa jumlah split saham yang beredar di pasaran sangatlah terbatas, hanya 100 unit. Dan jika sampai 13.000 split saham beredar di pasaran, maka itu hanyalah orang yang iseng-iseng saja. Ternyata benar, ada seseorang yang telah menjual 13.000 split di bursa saham. Tanpa ragu, Cho pun bertindak cepat dan membeli 8.000 unit itu, sambil bersaing dengan broker-broker saham dari berbagai negara. Situasinya menjadi tenang ketika atasan Cho datang dan merasa bahwa Cho telah membuat keputusan yang salah. Karena dia dianggap membeli 8.000 unit saham yang tidak jelas. Namun sang atasan memastikan kembali apakah keputusan itu atas keputusan Cho sendiri atau dari sang klien. Di sini atasan Cho langsung merebut HP yang dipegangnya. Dia pun langsung menelpon orang itu. Tapi untungnya Tiket sudah mempersiapkan hal itu. Jadi ada orang lain yang mengaku sebagai pembeli saat atasan Cho menelpon. Di sini, Yo juga meyakinkan bahwa akun itu dibuat oleh Cho pribadi. Jadi, jika ada kerugian, maka perusahaan tidak menanggung semuanya. Di sini Cho sangat berterima kasih karena Yo telah membantunya. Namun, Yo hanya memberitahu bahwa Cho telah berhutang kepadanya. 아직 끝난 게 아니니까 잊지나 말라고. Keesokan harinya terjadi perubahan drastis pada harga saham. Sebuah bank di Hong Kong bahkan menjual sekuritas di bawah harga pasar. Secara mengejutkan, saham yang dibeli Cho mendapatkan kenaikan yang drastis, hingga dirinya menduduki posisi nomor 1 di perusahaan itu. 축하해요, 이런 씨. 쇠복이 터졌네. Di sini Cho menerima bonus kecil sebesar 674 juta won dari Tiket dan dia pun membuat rekening barunya. Tiket memerintahkannya untuk tidak menggunakan uang itu secara langsung atau untuk keperluan pribadi demi menghindari kecurigaan dari orang lain. Kini kehidupan Cho berubah seketika. Dia bahkan dapat membeli mobil baru di kawasan elit dan berhasil membawa ayahnya untuk menjalani perawatan. Cho pun merayakan keberuntungan barunya bersama dengan pacarnya. Walaupun pacarnya tampaknya masih nggak percaya dengan apa yang telah didapatkan oleh Cho. Saat berada di kamar mandi, Cho bertemu dengan Han. Dia merasa seakan-akan Han mengetahui sesuatu tentang dirinya.
Ternyata Cho baru tahu bahwa Han bekerja di unit pengawasan finansial di perusahaan dan dia pun langsung panik. Cho yang merasa cemas pun berniat untuk bertemu dengan Tiket. Dengan tergesa-gesa dia mengatur pertemuan itu. 무슨 일이시죠? 문제가 좀 생겨가지고. 마지막 상영의 차표를 끊고 들어가 계세요. Tiket kemudian menyiapkan pertemuan di bioskop lokal dan memberikan permintaan maafnya karena telah membeli rumah yang memicu rasa curiga dari pihak lain. Di sini Tiket juga mencurigai kehadiran Han yang merupakan anggota FSS. Meski begitu, Tiket menenangkan Cho dan meyakinkannya bahwa semua telah diatur dengan rapi. Orang yang menjual split itu telah meninggalkan negeri dan pembelinya telah menggunakan identitas seorang tunawisma ketika membeli. Seorang pialang saham yang terlibat dalam transaksi juga tidak akan dapat dituntut hukum, mengingat dia hanya menjalankan perintah dari kliennya. Dengan skenario ini, Tiket yakin bahwa Han tidak mungkin mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat mereka. Namun, Tiket juga memberikan opsi kepada Cho. Jika Cho ragu terhadap situasi itu, Tiket bisa dengan mudah mencari pialang saham yang lain. Hari-hari berlalu dan Cho menerima permintaan lainnya untuk melakukan pertemuan di sebuah kafe. Dalam pertemuan itu, Tiket membicarakan strategi baru. Dia melakukan eksekusi beberapa saham sekaligus. Tiket meminta Cho untuk melaksanakan rencana itu dengan bantuan 5 perusahaan yang akan menjadi klien mereka. Tiket pun juga meminta agar Cho merahasiakan hal itu kepada siapapun termasuk Yo. 그에게 좀 비밀을 지켜주셔야 합니다. Di sini Cho dibantu oleh seseorang yang bernama Park Si-eun. Dia merupakan orang paling cantik di sana. 뭐 그냥 단체 문자 뿌린다고 생각하면 돼요. 다 봤어요? 네? 네. 잘 봤습니다. Total transaksi mencapai 700 juta dolar dan Cho berhasil meraih bagian sebesar 1,2 juta dolar. Namun, sukses Cho membuat Yo merasa iri karena dia tidak dilibatkan dalam proyek ini. Malamnya, Cho merayakan suksesnya dengan pesta bersama teman-teman. Namun, setelah pesta berakhir, dia menemukan Han menunggunya di depan apartemen. Han pun memberikan sebuah amplop berisi foto yang tentunya menjadi rahasia bagi Cho. Cho kemudian melaporkan insiden ini kepada Tiket. Namun, seperti biasa, Tiket meminta dia untuk tetap tenang. Dia pun menegaskan bahwa jika mereka panik, kecurigaan akan dengan mudah terungkap. Tiket pun meyakinkan mereka untuk tetap tenang dan memainkan kartu mereka dengan bijaksana. Tiket mengusulkan kepada Cho agar dia berlibur ke Bahama untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Ketika tiba di Bahama, Cho terkejut menemukan sejumlah uang di mejanya. Di sini, dia hanya memilih untuk mengambil 2 tumpuk uang dan menikmati waktunya di sana. Dalam suasana santai, dia bahkan mencoba peruntungan dengan mengikuti taruhan bola. Namun secara tidak terduga seorang pria bernama Roy mendekatinya. 뷰지 않은 것 같고. 아 저는 휴가. Tak disangka, Cho keluar sebagai pemenang dalam taruhan itu. Merasa tertarik, Roy yang ternyata seorang investor memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya kepada Cho. Setelah menghabiskan masa liburan selama 4 hari, Cho kembali ke Korea. Sesampainya di kantor, dia mendapati beberapa file telah diambil oleh kejaksaan untuk diselidiki dan menyusul transaksi-transaksi yang dia lakukan sebelumnya. Beruntung Cho telah menjauhkan semua bukti yang dapat mengarah kepadanya sebelum dia pergi berlibur. Dia juga menghadapi sesi interogasi dengan kejaksaan. Namun ternyata berhasil menjawab semua pertanyaan dengan cerdik hingga akhirnya penyelidikan itu pun ditutup. Namun setelah semua berkas dikembalikan, muncul lagi rumor tentang skandal perselingkuhan antara Yo dengan seorang pialang saham. Situasi ini menyebabkan bos di perusahaannya menyerahkan klien besar yang sebelumnya ditangani oleh Yo kepada Cho. 과장한테 인수인계 받아. 확실하게 받아. 빵꾸나는 거 없이. Karena merasa semakin dibayang-bayangi oleh Cho, dia tidak dapat menahan kekecewaannya atas kejadian itu. Di sini Yo pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Rumor lain juga menyebar bahwa Park Si-eun tidur dengan kliennya untuk memuluskan pekerjaannya. Berita ini membuat semua orang jadi menjauhinya. Namun dalam situasi ini Cho justru mendekatinya. Cho mulai menjalin hubungan dengan Park Si-eun dan akhirnya mengkhianati pacarnya. 예기치 않은 변화는
때론 고통을 수반하기도 한다. Waktu terus berjalan, karir Joe sebagai pialang saham terus bersinar. Dia dapat menikmati kehidupan mewahnya dan bahkan memperkerjakan beberapa orang untuk mengurus pertanian ayahnya. Namun, suatu malam kehidupan Joe berubah ketika dia menerima telepon dari seseorang yang bernama Big. 여보세요. 저 BK 투자 100종 빌으라고 합니다. Tetapi Joe langsung menutupnya. Keesokan harinya, polisi datang untuk memberitahu bahwa Big baru saja melakukan bunuh diri. Karena HP Big sempat menghubungi Joe sebelum bunuh diri, polisi pun menginterogasi Joe. Joe segera mengingat bahwa Big ini adalah orang yang pernah meminjam korek api darinya di sebuah kafe. 죄송한데 라이터 좀 빌릴 수 있을까요? Han pun berkesimpulan bahwa Big adalah salah satu orang kepercayaan Tiket yang berjanji akan membantunya. Namun, ketika tiba waktunya untuk bertemu, Big justru ditemukan telah bunuh diri. Joe marah dan menegaskan bahwa dia tidak memiliki keterkaitan apapun dengan ini. Namun, karena penasaran dengan situasinya, Joe pun mulai menyelidiki beberapa kliennya dari Tiket. Dan dia juga menemukan nama Park Chang-go. Nah, Park Chang-go ini juga tengah diselidiki oleh Han. 한 변호사 불러 당장. 변호사가 아니지. 번호표. Keesokan harinya, Joe dan Park Chang-go sepakat untuk bekerja sama dengan Yo untuk menangkap Tiket. Caranya adalah dengan memberikan informasi tentang saham yang akan bangkrut, yang mana kemungkinan besar Tiket akan muncul untuk mengeksploitasinya. Namun, rencana Joe untuk bertemu dengan Park Chang-go berubah menjadi tragedi ketika dia ditemukan telah bunuh diri dengan terjun dari gedung. Pada saat yang sama, seorang pria misterius pun terlibat di tempat kejadian. Tiket kemudian memberikan tugas pada orang misterius untuk mengirimkan beberapa foto Joe di tempat kejadian. Joe yang kaget melihat foto-foto itu menyadari bahwa ini merupakan ancaman dari Tiket agar dia tidak bertindak sesuka hatinya. Dalam pertemuan selanjutnya dengan Tiket, Joe diberi tugas melakukan penjualan kosong pada sebuah perusahaan yang bangkrut. Meskipun Tiket telah mendapatkan keuntungan yang cukup, Tiket tak berhenti dalam permainannya. Di sisi lain, Han mencoba menyudutkan Park Si-eun dengan skandalnya di masa lalu. Dia pun diberikan dua pilihan, dipenjara atau bekerja lagi dengan Han. Keesokan harinya, Joe mendapatkan instruksi untuk membeli saham Sinyal Tets dalam jumlah yang sangat besar. Dia bingung bagaimana caranya membeli saham perusahaan dengan harga yang murah. Dia kemudian menyadari bahwa selama ini Tiket seringkali menyebabkan perusahaan lain terpuruk bahkan bangkrut hanya demi saham mereka bisa dibeli dengan harga yang lebih rendah. 많이 떨어질수록 떨어지지 않으면요. 그럼 떨어지게 만들어야지. Hal ini juga terjadi pada pabrik Sinyal Tets yang baru-baru ini terkena musibah kebakaran dan menelan korban jiwa, yang secara tidak langsung meningkatkan keuntungan ketika dia menjual saham Sinyal Tets. Joe pun menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan penjualan saham secara ilegal dan dia pun mencoba menghubungi FSS. Park Si-eun yang mengetahui hal itu memintanya untuk tidak campur tangan. Sementara itu, Jun melaporkan hal itu kepada atasannya. Namun justru atasannya membela Joe dan menyalahkan kinerja Jun. Di saat yang bersamaan, Park Si-eun berusaha mengumpulkan bukti transaksi dan arahan dari Han. Sedangkan di tempat lain, Yo terlihat panik dan berusaha melarikan diri. Anak buah Tiket berhasil menemukan lokasi Yo dan diperintahkan untuk mengeksekusinya. Di sisi lain, Joe berhasil mengumpulkan keuntungan sebesar $20 juta sesuai perintah dari Tiket. Di sini, klien berupaya menawarkan bagi hasil dengan Joe. Namun, Jin tidak tertarik setelah dia mengetahui bahwa orang itu adalah anak buahan. Ketika Jin menyadari bahwa ada yang telah menipunya, dia pun marah dan berniat untuk melarikan diri. Setelah itu, dia pun berlari meninggalkan tempat itu. Namun sayangnya, dia diikuti oleh Han dan anak buahnya. Namun tiba-tiba datanglah pria misterius yang beberapa hari lalu Joe lihat. Ketika seorang pria misterius itu mencoba menabraknya dengan mobil, Joe berhasil selamat karena pria itu malah menabrak mobil lain.
Setelah itu, Cho pergi ke rumah sakit dan menemukan Yo dalam keadaan sekarat. Di sana dia juga bertemu dengan Tiket dan menyadari bahwa dia bisa bernasib sama seperti Yo jika tidak berhati-hati. Tiket kemudian memberikan tugas baru kepada Jin untuk membeli saham beberapa perusahaan yang bangkrut. Salah satunya adalah perusahaan milik ayah Jun. Sebelum pergi, Tiket mengungkapkan bahwa dia mengetahui jika ayah Cho akan menjalani operasi di minggu depan. Seolah-olah dia sedang mengancam Cho. Merasa putus asa, Cho pergi ke rumah sakit dan meluapkan semua amarah itu kepada ibunya. Di rumah sakit, Cho juga melihat pria misterius yang sering berada di sekitarnya. Lalu paginya, Han yang kini telah menjadi seorang jaksa telah berhasil menyita semua data yang berhubungan dengan transaksi ilegal. Han meminta Cho untuk mendatangi kejaksaan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Sedangkan di kejaksaan, Cho menyadari bahwa investasi yang dilakukan Han selama ini selalu berkaitan dengan dirinya. Apalagi kini Han memiliki data penjualan saham yang melibatkan Cho yang didapatkan dari Park Si-eun. Namun tiba-tiba, Cho mendapatkan kabar duka, di mana ayahnya Jun telah meninggal dunia. Dalam keadaannya yang bersedih, Cho membuat perjanjian dengan Han. 거래라도 하시게요? 번호표만 남깁시다. 그럼 내가 다 어떤 일로 해드릴 테니까. Setelah itu, Cho pun menemui Tiket. Saat berada di sana, Cho menjelaskan kepada Tiket bahwa kejaksaan akan menghapus tuntutannya jika dia bisa menyerahkan Tiket. Cho melepaskan semua pakaian untuk menunjukkan bahwa dia tidak membawa perangkat penyadap apapun dan mengatakan bahwa dirinya masih berada di pihaknya. Keesokan harinya, Cho bertemu dengan Jun. Dia meminta Jun bekerja sama dengannya dan menjual perusahaan bangkrut milik Jun kepadanya. Di sini plannya adalah membeli saham saat bursa dibuka. Dan ketika saham meningkat, Jun diminta untuk meyakinkan pamannya untuk tidak menjual perusahaan itu ke Cina. 좀 구리긴 한데 내가 살게. Sebelum bursa saham ditutup, Jun diminta untuk membeli kembali sahamnya. Dengan bantuan Roy yang menjadi klien Jun bisa melakukan pembelian saham dengan jumlah yang besar. Dengan demikian, rencana Tiket akan gagal dan perusahaan Jun telah bangkit kembali. Tiket yang merasa kesal memerintahkan pria misterius itu untuk menemui Cho. Namun Cho ternyata telah berhasil kabur dari tempat itu. Han yang merasa tidak sabar menggerebek rumah Cho namun tidak menemukannya. Cho pun menelpon Han dan memberikan rencana. Dengan skenario itu, Tiket pasti akan menelpon Cho dan Han bisa langsung menangkapnya dengan bukti yang cukup. Dan benar saja, Tiket menelpon Cho untuk bertemu di stasiun. Cho berupaya untuk memancing Tiket dengan tujuan agar dia mengakui pembunuhan di waktu yang lalu. Namun secara tidak terduga, Tiket menyadari bahwa Cho memakai alat penyadap. Tiket pun langsung merusak alat itu dan berniat untuk melarikan diri. Di tengah keramaian, Cho melemparkan uang untuk menciptakan kekacauan. Sehingga keberangkatan kereta pun ditunda. Namun tak lama kemudian pria misterius itu menusuknya. Dalam kekacauan yang terjadi, polisi pun datang dan berhasil menangkap pria itu. Han yang telah menunggu momen ini tidak langsung menahan Tiket karena bukti untuk menahan pelaku belum ada. Dengan keadaan sekarat, Cho menunjukkan rekaman percakapan antara dia dengan Tiket selama 2 tahun. 2년 동안 이 사람과 나눈 모든 대화입니다. 아니 그걸 다 녹음한 거야? 브로커에겐 고객님의 말씀 읽고 돈이니까요. Tiket akhirnya pun ditangkap. Meski demikian, di saat-saat terakhir, Tiket berbisik bahwa mereka akan bertemu lagi. Cho yang tidak mau ditangkap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta. Sebelumnya, dia sudah mempersiapkan bukti yang terdiri dari telepon genggam yang diberikan oleh Tiket kepada Han. Dan film pun tamat.